Weh, Oke. weh, Udah stiker mandi. baru, stiker baru, Wes. mantap. Oke, sip. Baru di komik. Oke, kita buka aja langsung deh. Oke, Oke. selamat datang Ya. buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk nonton kita curhat nih. Van, jangan goyang-goyang kali kameranya, Van. Oh, sorry. Oke, kita akan mulai sesi webinar nih. Judulnya Breaking Local Market Through Design. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Vandri Indrayadi ya. Yoi. Sebagai apa nih di Kotatma? Creative Director. Creative Director sih. Ya, Creative Director sih sebenarnya. Di Agate sama di Creative Koratma Director ya. di Agate dan Di di Koratma, Kotatma. Yep. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Apa sih yang gimana sih ngedesain game yang sesuai dengan lokal market nih? Kan Kotatma kan lokal banget nih. Vibe-nya lokal banget gitu loh. Nah, tapi mungkin sebelum itu kita mungkin semua udah tahu ya, udah kenal lah sama Vandri. Cuman nggak apa-apa lah, coba diceritain sedikit gimana pengalaman sampai nyemplung ke game dev. Terus dari kapan, terus perjalanan sampai sekarang di Agate gimana? Oke. Jadi kenalin, nama gue Vandri Indrayadi. Sekarang ya lebih ke banyak desain sih daripada role lain. Tapi dulu sebenarnya sempat waktu di game dev sempat macam-macam. Apalagi dulu waktu sempat berdua juga sama Komen. Jadi satu tim isinya cuma 2 orang. Awalnya itu di game dev itu sejak SMP sih. Waktu SMP itu zaman Flash. Jadi kalau yang belum tahu, Flash itu kayak game yang bisa di-embed ke browser, kurang lebih gitulah, kayak game-game browser gitu. Nah, waktu SMP itu kenal Flash. Jadi, tapi sebelum itu tuh sebenarnya gue udah senang banget game dari kecil, dari zaman Nintendo yang NES, bukan yang SNES malah, yang Mario, masih Super Mario Bros yang pertama gitu kan. Itu tuh dibeliin sama ortu gitu kan. Nih game supaya kamu nggak main keluar mulu, supaya nggak pulang maghrib mulu. Ya udah main itu, ternyata wah ini seru banget gitu kan. Dan experience-nya tuh dapat banget gitu loh, kayak waktu kecil tuh kayak merasa gue beneran berada di dunia lain gitu kan. Nah yang itu tuh yang bikin gue beneran kepincut sama game gitu kan. Nah itu waktu gue masih belum sekolah. Abis itu lanjut sampai SD. SD itu waktu SD itu masih belum banyak tuh, kayak zaman-zaman yang kalau orang punya PlayStation itu udah keren banget gitu kan. Nah cuman di sekolah itu dulu belum ada yang benar-benar main game secara digital gitu loh. Kayak dulu tuh zaman-zaman kayak kalau punya 999 in 1 itu atau gamebot itu udah keren banget. Jadi dulu sempat ada board game ecek-ecek waktu kelas 4 SD tuh bikin, tapi ini tuh kayak monopoli yang di modif lah kurang lebih. Dan coba main sama temen, dan itu tuh kayak baru pertama kali gue ngerasa apa ya, bisa enjoy banget, kayak ngelihat orang lain seneng mainin buatan kita gitu loh. Nah itu tuh yang bikin gue bener-bener kayak wah ini mungkin emang gue seneng banget nih buat bikin kayak gini, walaupun ya ya anak kelas 4 SD bikin kayak gituan ya ecek-ecek lah gitu kan. Tapi orang-orang anak-anak yang kayak teman-temannya udah seneng tuh kayak wah gitu loh. Jadi dikenalin komputer, terus dikenalin waktu itu akhirnya gue lupa dari software gratisan mana yang actually bisa nge-export ke Flash. Dan itu tuh awalnya gue kira itu cuman ya udah apa namanya, kayak animation software gitu kan, kayak oh ya bikin animasi lucu, tapi ternyata di sana bisa scripting, go to and play dan segala macamnya. Nah dari situ bisa kayak wah kalau ini bisa dibikin kayak gini, bisa dong bikin game-game kayak sederhana, misalnya kayak point and click dulu lah atau gimana gitu kan. Nah dari situ mulai belajar SMA, mulai bikin sekalian ngoding, sekalian belajar composing. Jadi kayak waktu SMA itu gue dulu dari SMP itu senang banget dengerin musik kayak Final Fantasy dan segala macam yang wah keren banget gitu loh. Gue pengen bisa bikin yang kayak gini gitu. Jadi kayak dulu tuh walaupun gue bikin game, tapi sebenarnya paling gue apa ya, yang paling pengen approach itu sebagai komposer gitu, game komposer. Jadi waktu itu dari 2007 tuh ada
forum namanya Game Dev ID. Nah, sekarang itu forumnya udah nggak begitu aktif lagi, tapi orang-orangnya pindah ke Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mau join Discord-nya, ini sekalian iklan nih, gamedevid.org. Mungkin ntar bisa ada linknya di sini. Ya. Sekarang itu jadi tuh, ada di Facebook juga, ada juga benar, di Discord. Tapi kalau buat lebih aktifnya di Discord ya. benar. Nah, di Discord. Nah, jadi di sana itu waktu zaman-zaman Game Dev ID awal-awal itu tuh masuk ke sana sebagai komposer gitu, kayak ini loh gue apa namanya nge-compose free music nih, orang-orang bisa pakai, gue cuma mau latihan doang gitu kan. Yang gue pengen sebelum goalnya adalah pengen kayak Nobuo Uematsu dulu kan. Nah, tapi habis itu ternyata kalau bikin musik doang ya nggak sebanyak itu juga yang bisa pakai kan. Akhirnya gue bikin game buat pamerin musik, itu logiknya aneh banget tuh, tapi kayak ya udah, karena gue mau bikin game buat pamerin musik gue, nih musik gue bisa bagus loh gitu. Terus karena gue nggak ada modal, jadi gue belajar gambar, belajar ngoding sendiri gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya bikin game sendiri di Flash, namanya Void Gale. Itu tuh kayak game pertama gue yang actually rilis, dan ternyata ada dihubungin sama sponsor gitu kan, ada sponsor yang tertarik waktu itu. Ini masukin FGL aja, ada dulu ada software kayak apa ya, portal buat, jadi mungkin in konteksnya mungkin cara kita dapat duit dari Game Flash zaman dulu itu adalah game kita dimasukin portal. Nah, ada portal Game Flash kayak Congregate atau Newgrounds dan segala macam. Itu tahun 2007 ya, 2007 ya Om ya waktu itu ya. Iya, 2000 ya sekitar segitulah 2007-an. Nah, 2007-an. Nah, itu tuh lagi gede-gedenya tuh Flash tuh. Nah, di situ tuh cara kita dapat duit adalah kita jual license game kita ke suatu portal, misalnya Congregate atau Newgrounds. Mereka bakal pasang game kita untuk sementara waktu, cuman boleh di tempat mereka doang, dan ada logonya, dan kita dikasih duit. Nah, itu tuh kayak pertama kalinya gue dapat duit dari game kayak gitu kan. Nah, waktu itu gue belum punya PayPal, jadi gue nitip sama Komin dulu. PayPal-nya biasanya. Iya dulu, jadi cerita tambahin sedikit, dulu pas lagi main-main di GDI itu, ngeliat si Fandri pas lagi bikin Void Gale itu, wah nih keren banget, anak SMP, dulu masih SMP Fan ya? SMA kelas SMP? SMP mau SMA ya, benar. Wah, SMP udah bikin game nih, wah keren banget. Kebetulan dulu gue udah ngedevelop game, cuman nggak jodoh sama programmer. Nah, kebetulan pas ngeliat Fandri, wah boleh nih diajakin collab bareng. Akhirnya kita gabung bikin bikin game bareng. Yep. Jadi setelah Void Gale, setelah Void Gale itu jadi ketemu sama Komin, habis itu kita bikin Game Flash bareng, dan model bisnisnya masih sama dulu tuh. Jadi kayak kita bikin masukin ke portal, mereka bayar license ke kita, itu duit gede dari situ, duit kecil dari ads. Jadi setiap kali orang main game kita di awal, kalau pernah main game tuh pasti sebelum game mulai itu ada ads-nya tuh. Nah, dari ads itu juga dapat duit receh lah, tapi nggak segede yang dari portal. Itu tuh akhirnya kita bikin sama Komin berdua, Lucid Dream bikin 2 game ya waktu itu ya. 2 atau 3 game lah sebenarnya. Jadi yang ada beberapa lah kemarin. Ada beberapa. Yang rilis kayaknya di bawah 5. Ya. Konsepnya banyak banget. Ada ya, yang mungkin orang nggak tahu, ada kita sempat bikin game untuk Nokia. Yang pohon-pohonan itu. Ya, pohon-pohonan. Sama yang itu, Van. Apa sih yang kita bikin cuma seminggu atau 2 minggu itu? Oh, yang shooter yang nggak bisa nembak tuh ya, kalau nggak salah. Iya, shooter yang nggak bisa nembak. Mungkin kalau kayak Valkyrian Ark sama Keep Colossus udah pada tahu ya, apalagi Valkyrian Ark ya. Valkyrian Ark sekarang di Agate lagi on development ya, 4 ya. Benar. Okay. Sekarang udah Valkyrian Ark itu salah satu yang lumayan long lasting lah. Kita mulai dari Flash, premisnya adalah gimana kalau kita jadi guru yang jadi kita jadi guru lah, jadi kepala sekolah, tapi experience-nya itu pengen kayak kita udah ngelatih, atau kayak kita punya murid-murid yang kita sayang tapi mereka harus lulus gitu loh. Jadi kayak dapat experience itu sih sebenarnya Valkyrian Ark itu. Jadi kayak Harry Potter tapi kita jadi Dumbledore-nya, kurang lebih kayak gitu kan. Dan itu ternyata seriesnya cukup long lasting, dari Flash sekarang ke konsol dan ke PC gitu kan.
Itu yang sama Komin, terus abis itu gue sama Wilson, abis sama Komin itu Agate, bantuin Agate kan, Lucid Dream merging sama Agate, terus gue bikin, gue masih mau indie nih, gue nggak mau, masih pengen coba-coba eksperimental gitu kan. Nah akhirnya bikin sama Wilson bikin Lucid Dream dulu. Nah Lucid Dream bikin Inspire, benar. Lucid Dream sama Komin bikin Inspire, terus dari situlah bikin game yang namanya Fallen Legion. Jadi pertama-tama kita bikin game class masih Trigger Knight. Nah dari Trigger Knight itu mungkin nanti abis ini bakal ada kayak link-linknya buat semua game-game yang tadi disebut gitu. Abis bikin itu ternyata premisnya menjanjikan dan ada publisher yang tertarik. Mana kalau misalnya ini kita scale up lebih gede lagi. Dan itu akhirnya salah satunya jadi jadi si Fallen Legion. Si Fallen Legion itu adalah game yang kita develop di Mainsphere, timnya cuma 6-8 orang. Nah itu tuh rilis di konsol game konsol pertama kita tuh kayak rilis di konsol, di PS4, di PS Vita, terus di Switch sama di PC juga. Nah mulai dari Fallen Legion itu sekarang bantuin Agate karena ya intinya sempat ada masa-masa di mana Agate urgently need buat di bagian desainnya kan. Nah, jadinya akhirnya masuk di Agate sebagai buat bantuin desainnya, dan sekarang masih di Agate buat ngebantuin Agate di desainnya itu. Jadi kayak perjalanan itu dari komposer terus jadi artis dulu, terus ketemu Komin ternyata artis, ya udah jadi coder, habis dari coder jadi game design, habis itu sekarang malah jadi tetap menetapnya di game design. Kayak gitu sih. Kurang lebih perjalanan. Loncat semua sampai semua role ya, Van. Benar. Jadi kayak jack of all trades saya lah. Wah, imba emang dari berapa tadi? Dari 4 SD ya? Kelas 4 SD bikin game ya ecek-ecek lah, game board game pertama lah. Lagi bikin pas Cube Colossus juga masih SMP ya, Van ya? Belum lulus kan lu? SMA itu. Pertama kali kita develop itu belum lulus. Oh iya benar, belum lulus SMP, habis itu sampai SMA baru lulus tuh. Jadi habis SMA habis itu iya, gue inget banget pas lagi lu lulusan itu terus libur kan. Kita mau terusin kan gamenya nih sampai beres? Ya terusin lah. Oh nggak salah pas lagi liburan kenaikan SMP ke SMA ya. Terus itu tuh ditipu tuh sama Komin tuh parah banget. Ini tuh deadline-nya diminta sama publisher sekarang loh, padahal masih bulan depan gitu loh. Terus diselesainya jadi cepat gitu. Itu apa nge-hack ini apa namanya production hack, iya, kasih buffer. Deadline-nya 1 bulan sebelumnya bilangnya. Jadi kalau misalnya miss masih ada 1 bulan lagi. Tapi orang nggak perlu tahu kan. Iya benar. Oke, sip. Oke. Sekilas sama perkenalan tentang Fandri. Mungkin sekarang kita langsung ini nih ngobrolin tentang local market nih. Kan kalau local market itu katanya kan challenging banget nih. Kemarin kalau nggak salah ngobrol-ngobrol sama Ardan juga dari Agi bahwa market Indonesia besar, cuman developer Indonesia sendiri under 1% dapat porsinya. Iya, 98%, ya 98% tuh kayak 0,4 ya kalau nggak salah ya. 0,4% dari semua developer loh, bukannya Agate aja. Nah, jadi kan sekarang local market kan challenging banget nih, khususnya ke developer lokal ya. Jadi kayak penghargaan mungkin ke developer juga kurang karena ya mostly market Indonesia tuh pengennya gratis. Nah, kenapa sih Agate atau Fandri sendiri mungkin mau develop game yang nuansa lokalnya kental banget nih? Apakah emang spesifik mau buat market Indo aja atau mau bawa keluar luar negeri nih nantinya? Tapi kan si game Code Atma sendiri kan lokal vibe-nya kencang banget nih. Bisa nggak sih orang-orang luar itu relate gitu loh buat yang lokal banget gini gitu. Mungkin ya teman-teman banyak yang pengen juga nih bikin game buat lokal tapi nggak tahu nih gimana nih. Oke. Jadi mungkin pertanyaan pertamanya kenapa kita bikin buat lokal gitu kan. Dan mungkin kayak apakah Kodarma dan si Atma ini bakal berhenti di lokal? Nah, mungkin buat konteks
kita kenalin dari Code Atma dulu apa gimana? Iya, boleh. Boleh. Jadi apakah kita bisa trailer Boleh, nggak? boleh. Bisa. Bisa itu trailer nggak ya di sini? Gua share di linknya bentar ya. Jadi biar semua konteksnya sama, mungkin tentang Code Atma, apa itu Code Atma, mungkin kita lihat dulu trailernya di sini. Bisa apa mau kita play atau gimana? Boleh di play aja. Nah. Gua kayaknya nggak bisa share screen, jadi operatornya. Nah, kita punya operator tidak? Boleh gue yang share, bentar. Oh ya. Cahaya kunang-kunang adalah pertanda maut. Nama saya Kasna. Saya bisa melihat mereka dengan mata telanjang. Tapi kamu, aplikasi ini akan menjadi matamu. Perang mistis sudah dimulai. Siapkan dirimu, Seeker. Oke, sip. Nah, kurang lebih mungkin kalau dilihat dari trailernya, jadi kayak apa sih itu Code Atma? Code Atma itu game yang memadukan antara kliniknya Indonesia, nah klinikannya Indonesia, tapi dengan urban legend, terus kayak dipadukan sama cyberpunk gitu kan, kayak cyberpunknya nggak cyberpunk 2077 sih, lebih kayak digital age, digital era gitu loh, urban zaman sekarang gitu kan, kayak kontemporer. Nah, itu tentang Code Atma. Jadi game RPG, platformnya di Android. Jadi itu benar-benar game yang ditarik dari pengalaman lokal gitu kan, kayak local culture banget lah. Tapi waktu kita bilang local culture, biasanya orang-orang akan kayak wayang atau Majapahit dan segala macam. Oke, kita tetap ngenalin ke situ, cuman kita pengen lebih gamenya bisa lebih relatable ke pop culture gitu. Itu sekilas tentang Code Atma, mungkin bisa dicoba sendiri, bisa ada di Play Store, bisa ada di bisa di-download aja di Android. Terus trailernya tadi. Nah, terus apakah marketnya ke lokal? Sebenarnya enggak juga. Jadi kayak mungkin awalnya kenapa kita mau bikin game yang sangat kental local culture-nya, karena salah satu alasannya adalah kita nggak punya pilihan lain. Kenapa kita bilang nggak punya pilihan lain? Gini, jadi kayak kita itu developer, realistically speaking ya, berbicara secara realistis, kayak kita itu developer di Indonesia itu lumayan ketinggalan dari segi teknikal, dari segi kayak work ethics, mungkin lebih kayak komitmen ke dedikasi ke gamenya gitu. Kayak kalau dibandingkan sama Cina, orang Cina itu kalau misalnya kerja tuh beneran bisa sampai developer China ya, itu tuh bisa mungkin nge-clone satu game yang kayak Overwatch tuh bisa kurang dari 6 bulan gitu. Jadi kayak 4 bulan, 5 bulan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka serem banget. Mereka tuh satu studio nggak pernah tutup studionya. Jadi 24 jam tuh produksinya jalan terus. Gimana cara bisa mereka kayak gitu? Jadi satu programmer itu kayak satu programmer itu satu shift. Jadi kalau misalnya ada dua tim gitu, kayak satu tim yang kerjanya 12 jam di waktu siang hari, satu tim lagi yang 12 jam di malam hari. Itu kenapa kayak mau gimana pun kita nggak akan bisa ngalahin China kalau dari segi produksi gitu kan. Dan kita juga nggak bisa ngalahin Jepang dengan estetik misalnya. Kayak Jepang itu mereka udah punya, kita bilangnya soft power gitu kan. Soft powernya, culture-nya Jepang itu keren banget.
mereka culture-nya udah wow. Kalau misalnya apapun yang dari Jepang itu orang-orang udah kayak wah seal of guarantee, kayak seal of Mungkin udah quality gitu well kan. known juga kali ya. Maksudnya Benar. kalau kita kayak makanan lah gampangnya. Mungkin kalau orang makanan Jepang segala kultur Jepang udah kenal banget gitu loh. Benar. Lebih Mereka gampang penetrate-nya ke market ya. benar, culture mereka, soft power mereka itu udah gede banget. Jadi kita nggak bisa ngalahin mereka di sana. Untuk teknologi kita nggak akan bisa ngalahin Western, ya kan? Jadi kayak kita udah kalah tuh kayak di antara tiga itu. Jadi setelah kita discuss gimana caranya kita mau menang kalau kita developer di Indonesia, itu adalah antara kita ngejar mereka secepat mungkin atau kita bertanding di tempat yang mereka nggak bertanding gitu. Kayak gimana ya bilangnya? Jadi kita bawa medan perang baru gitu loh. Nah, medan perang yang mau kita bawa ini adalah suatu experience. Jadi kayak oke lah mereka bisa Jepang bisa menang dari dedikasinya, Jepang bisa menang dari culture-nya, terus Western bisa menang dari teknologinya. Tapi Indonesia mungkin kita punya experience yang game mereka nggak pernah apa bilangnya, nggak pernah menemukannya gitu loh. Jadi kayak kalau kita tarik lagi, kalau game itu adalah sebuah experience gitu kan. Jadi kayak game yang bagus, kalau menurut waktu kita discuss adalah bukan game yang ngambil core experience dari game lain sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya kita mau bikin game kayak Dark Souls ya, kita bakal bikin kayak Dark Souls misalnya. Tapi mungkin nggak akan bisa lebih bagus dari Dark Souls yang asli gitu. Jadi kayak kalau kita mau bikin game yang benar-benar bagus atau game yang benar-benar solid gitu kan, kita harus tahu experience apa yang mau kita bawa dari dunia nyata. Kalau kita selalu filosofi kita waktu kita ngebikin game di Agat itu kayak gitu. Misalnya yang sudah melakukannya itu sering banget yang melakukannya adalah Nintendo. Jadi misalnya kalau di Nintendo kalau kita lihat salah satu beberapa game mereka yang gede banget itu ada Pokemon, ada Zelda gitu kan. Dua-duanya tidak dimulai dari mencontoh game lain misalnya. Jadi kayak si Pokemon itu experience-nya sebenarnya nangkep kumbang. Jadi kayak zaman dulu tuh di Jepang tuh anak-anak bisa nangkep kumbang di hutan gitu kan. Jadi kayak koleksi serangga ya mereka. Koleksi serangga di musim panas gitu kan. Itu kan kayak experience yang Jepang banget gitu kan. Kalau nonton Terus Doraemon, kayak baca Doraemon juga tahu tuh. Benar. Di kampung gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang tuh di Jepang tuh banyak kan udah jadi urban kan, urban area, sehingga nggak bisa susah lah mau nangkep kumbang. Nah, jadi si Satoshi Tajiri, si Pokemon kreator itu, waktu dia bikin Pokemon, yang mau dia kasih ke playernya adalah experience nangkep kumbang dan ngoleksi kumbang-kumbang itu gitu. Tapi karena itu nggak bisa, karena udah susah sekarang, dia bikin game yang nge-capture experience itu. Nah, jadi ini bedanya nih, kayak kalau kita bicara mekaniknya sebenarnya RPG, jadi dia experience sama mekanik itu beda gitu loh. Kayak mekaniknya Pokemon sebenarnya RPG aja, dan kayak nggak ada yang benar-benar spesial gitu loh. RPG disimpelin supaya anak-anak bisa anak-anak bisa ngerti dengan cepat, tapi cukup deep supaya sampai bisa jadi e-sports gitu. Jadi Pokemon kayak gitu secara mekanik, tapi secara experience yang mau disampaikan sama satu si Tajiri adalah experience si nangkep kumbang itu gitu loh. Itu yang ngebedain dia sama RPG lain gitu kan. Zelda juga kayak gitu. Itu game adventure sebenarnya, kayak ya udah kalau misalnya dari mekanik ya lu bisa jalan-jalan, lu bisa bisa explore. Tapi di zaman Zelda waktu itu belum ada open world tuh. Jadi Zelda itu game open world pertama di dunia mungkin. Nah, yang terinspirasi dari mana? Inspirasinya bukan dari game lain gitu. Kayak di saat itu semua game banyak kan platformer atau game shooter gitu, kayak shoot 'em up di saat itu. Tapi Zelda bisa beda sendiri. Itu karena si kreatornya dapat inspirasinya itu waktu dia jalan-jalan di hutan dan tersesat gitu. Nah, jadi waktu dia tersesat, ya udah karena gue tersesat, ya udah gue explore aja gitu. Jadi kayak sense of wonder waktu dia explore, dapat tempat baru, terserah mau kemana, itu yang mau dia sampaikan di Zelda gitu kan. Nah, bisa kita lihat dari dua contoh itu tuh kayak game yang benar-benar groundbreaking adalah game yang bisa ngebawa experience baru di dunia nyata, tapi di
dijadikan ke dalam game gitu loh, dijadikan disimplify lah, diabstraksi ke dalam satu sistem yaitu game gitu kan. Nah dari situ tuh kita coba kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti bisa aja kan ada experience baru yang kita bisa deliver gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat kultur Barat, kultur Jepang, kultur China mungkin lebih China sama Korea mungkin sekarang lagi rising lah. Nah tapi itu berarti kayak kalau orang bikin game kayak mereka itu tuh oversaturated gitu. Jadi kayak fantasi medieval lagi atau misalnya samurai udah banyak, ninja udah banyak dan segala macam. Jadi kita malah fight di field yang sama lagi ya. Benar, kalau kita bikin fantasi RPG, ya kita bakal bertarung di tempat yang sama dengan mereka. Jadi kita waktu itu sempat meeting, jadi kayak satu tim gitu kan. Kayak waktu itu sama ada si Arif juga, banyak lah. Jadi kayak apa sih winning strategi yang kita orang Indonesia yang kalah di segala hal ini menang kalau misalnya kita mau compete di global. Karena beda dengan industri lain, jadi kayak industri makanan misalnya apalah F&B lah, food and beverage itu tuh kayak lawan kita itu bisa aja lokal doang gitu. Jadi kayak kalau kita jualan roti ya lawannya mungkin roti lain di lokal yang di Indonesia misalnya atau di kota yang sama gitu kan. Tapi game itu nggak kayak gitu gitu. Mau kita sekecil apapun tetap aja lawannya Square Enix atau tetap aja lawannya Tencent gitu kan. Nah, jadi nggak ada safe spot buat kita. Jadi kayak seremnya game itu kayak gitu. Jadi yang bisa kita menang adalah di tempat yang hal-hal yang mereka nggak menduluin kita. Kita yang duluan, kalau kita duluan kita bisa punya itu gitu. Kita punya advantage itulah. Kita punya chance buat menang walaupun nggak pasti gitu kan. Nah mulai dari situ kita ngelihat tuh kalau dari situ tuh apa sih yang sebenarnya bisa kita jadi advantage gitu kalau misalnya kita mau bertarung secara global. Nah waktu kita lihat Agate itu kan sebenarnya banyak banget tuh, Agate kan 200 orang tuh lebih malah, dan itu tuh orang-orangnya dari banyak banget banyak banget suku gitu loh, banyak banget background gitu loh, dari perspektif yang berbeda-beda. Diverse ya. Benar-benar jadi diverse banget. Nah diversity itulah yang sebenarnya, dan diversity-nya itu sebenarnya kayak jangankan orang luar, orang Indonesia ketemu orang Indonesia aja bisa ketemu perspektif yang kita bisa beda gitu loh, kayak anjir gue baru tahu bisa kayak gitu gitu. Nah di saat kita ngerasa di saat semua culture itu udah oversaturated, bisa jadi culture kita adalah yang rising berikutnya gitu. Karena masih berasa eksotik, masih berasa unik gitu kan. Nah, jadi apakah kita bakal muluk-muluk kayak realistically speaking, kita bukan ngenalin kayak kita punya ideal, kita mau ngenalin culture Indo ke orang luar gitu segala macam. Sebenarnya iya kita ada kayak gitu, cuman business side atau creative side background-nya adalah yang tadi gitu. Ini bukan sesuatu yang lahir dari patriotisme gitu loh. Jadi sebenarnya bicara frankly seperti itu. Itu kenapa Kodatma harus settingnya Indonesia gitu kan. Atau culture-nya. Nah, waktu kita ngobrol, apa sih yang dari culture lokal atau culture lokal itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya waktu kita ngomong culture lokal, biasanya yang kepikiran ini apapun alasannya kayak pasti pertama kali kepikiran itu apakah kita mau ngelihat Majapahit atau misalnya ya tau lah kalau misalnya kita culture itu pasti biasanya lari ke sana dulu. Kita juga pasti explore ke sana dulu. Tapi apakah ada sesuatu yang lebih deep dari itu gitu kan? Nah, di saat itulah kita ngelihat kayak sebenarnya culture itu nggak cuman sejarah doang atau nggak cuman itu doang gitu. Apapun yang terjadi di sehari-hari di Indonesia, bahkan telat atau misalnya kalau misalnya kita ngelihat korupsi dan segala macam, itu bisa jadi suatu experience juga ya. Itu juga culture gitu loh. Mau maksudnya kayak bagus atau jelek itu gitu kan. Nah, jadi apa sih yang kita bisa lakukan dan culture apa selain yang udah sering di orang yang udah sering orang angkat, selain yang lebih sering orang angkat tapi masih bisa kerasa Indonesia banget. Nah, itu tuh kita lihat kalau misalnya di Google Play, di segala macam, terus kayak kita ngelihat acara TV gitu kan. Acara TV tuh yang kita lihat pattern-nya adalah orang-orang tuh seneng banget klinik di sini loh gitu, kayak kita lihat Karma gitu kan. Dunia lain Karma, kita lihat kayak Roy Kiyoshi gitu kan. Itu tuh orang Indonesia tuh sebenarnya masih seneng gitu loh klinik-klinikan. Dan kalau kita lihat di
apa namanya di Google Play Store gitu. Itu tuh bisa masih nemu aplikasi kayak santet online gitu loh. Nah, santet online itu waktu kita ini lucu juga ya, santet bisa nyantet orang online. Waktu kita kan nggak begitu percaya lah, maksudnya kayak dengan santet online yang digital yang ada di Google Play Store itu. Gue nggak tahu kalau ada orang yang percaya, cuman kalau menurut kita itu kayak lucu gitu loh. Nah, itunya lucu banget, kayak apa namanya? Premisnya ya. Premis itu lucu, dan bisnis modelnya yang santet online di Google Store itu lucu banget. Jadi dia jualan santet online-nya gratis, tapi kalau lu disantet, anti santet itu bayar gitu loh. jadi lu kayak antivirus gitu loh. Nyebarin gitu virusnya gratis, tapi lu kalau HP kena sendiri lu bayar. Kalau ada yang nyantet lu bayar, kalau enggak lu mati gitu kan. Kayak kita kayak ketawa-ketawa, ini bego juga ya, tapi kayak kalau dipikir-pikir, kalau ini adalah real gitu tuh. Itu tuh sebenarnya serem tapi exciting gitu loh, kayak gimana kalau semua orang ternyata punya kekuatan kayak gitu kan. Gimana kalau semua orang punya aplikasi santet online yang beneran bisa menyakiti orang. Gimana kalau semua orang punya Death Note gitu. Apa yang bakal terjadi gitu kan. Nah, kayak premis kayak gitu, suddenly itu kayak premis yang Indonesia banget, yaitu klinik-klinikan. Tapi kita ngerasa itu tuh relevan enough buat di global. Basically di global juga ada voodoo kan. Ada kalau di Jepang mungkin ada yokai ya. Ada yokai, benar kan. Ada yang kayak gitu-gitu. Nah, suddenly itu jadi exciting gitu loh. Dan ini tuh kayak kalau misalnya kita punya aplikasi atau kayak game yang bikin semua orang bisa nyantet, apa yang bakal terjadi? Nah itu tuh yang kayak itu kita sempat nge-explore itu terus kayak oh ini kalau di-explore ternyata keren banget gitu kan, dan segala macam. Ini tuh kayak premis yang anggapannya kayak premis yang orang Indonesia yang bisa kepikiran gitu loh. Dan itu tuh masih unik lah anggapannya. Nah dari situlah akhirnya kita ngembangin si Code Atma ini. Jadi apakah target marketnya orang Indo? Enggak, kita mencoba buat itu bisa di global juga gitu loh. Jadi apakah buat memperkenalkan culture Indonesia? In a way yes, tapi itu karena alasan dibaliknya adalah karena itu satu-satunya yang kita punya chance buat menang. At least secara kita agate gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau buat luar sendiri nggak harus directly bisa relate ke si hantu-hantuannya yang kayak pocong lah atau apalah, tapi lebih ke si kliniknya sendiri, premisnya sendiri ya. Benar. Jadi apa kayak experience atau premisnya sendiri yang mau dibuat global approach ya. Benar. Dibanding dari kontennya sendiri ya. Nah kalau bahkan bisa aja kan kayak kalau misalnya si Atma ini kan itu ya buat sekarang kan hantunya kayak pocong dan segala macam. Kalau nanti misalnya kita expand ke C ya atau statisasi ya, bisa jadi hook-nya itu berubah gitu loh. Hook-nya itu bukan Gatot Kaca lagi, tapi apapun yang mereka familiar sama pokoknya mistik lah ya, mistik gitu lah ya. Ju-on misalnya. Apa buat nge-expand kontennya juga jauh lebih gampang jadi malah ya. Benar. Yang penting si premisnya sendiri ya. Benar, experience-nya itu loh. Experience kalau lu punya sesuatu di HP yang bisa bikin lu nge-kontak makhluk halus lain misalnya, kayak makhluk halus yang di dimensi lain, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, itu kenapa juga jadi kayak salah satu guideline kita kalau di Agate adalah kalau bikin game desainnya juga harus koheren. Jadi kalau misalnya kita bikin game buat mobile, harusnya experience-nya itu sesuatu yang bisa jadi kalau kita ngomongin tentang experience-nya juga sesuatu yang kalau bisa ini tuh mobile yang bisa deliver gitu. Jadi kalau ditaruh di konsol mungkin jalan tapi nggak segitunya gitu. Jadi kayak jadi kalau misalnya kalau kita bikin game di mobile ya pakailah semua fitur yang ada di dalam mobile itu gitu. Jadi kayak experience-nya benar-benar full gitu loh. Full-fledged gitu. Nah, itu kenapa kayak kita mau coba nge-deliver naratif, experience, terus deliver feature atau mekanik yang cuman di mobile yang bisa fully full experience cuma bisa di mobile lah. Kalau di tempat lain kurang enak. Kurang lebih itu kenapa jadi kayak kita membahas kenapa Code Atma itu harus di Indonesia, latar belakangnya apa, dan kenapa itu harus di mobile kayak gitu. Nah kan sebenarnya ngedesain untuk game lokal sendiri kan agak tricky ya sebenarnya ya. Terus kendalanya apa sih yang selama development dan secara desainnya itu? Nah,
kalau misalnya kendalanya adalah gini. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kendala kita yang pertama kali ketemu itu adalah sebenarnya sama kayak developer lain. Kita belum tahu apa yang gimana cara kita ngebalance gitu. Ini tuh kita harus nge-figure out ini tuh bisa diterima sama market lokal tapi ini nggak ngebunuh kita di luar gitu kan, di global nanti gitu misalnya. Nah, jadi waktu itu yang kita lakukan adalah kita nge-consult ke mentor. Jadi gue ada mentornya itu di Marvel Games. Jadi salah satu director Marvel Games, di mana kalau kita tahu Marvel itu cara mereka tuh bisa bawa culture yang apa ya, eksotis tapi bisa relevan juga, misalnya si Wakanda gitu kan. Jadi mereka bisa ngebawa kayak Wakanda itu kerasa wah gila ini kayak Afrika banget gitu, tapi orang tetap berasa keren gitu kan. Nah jadi kita lihat sih kayak sebenarnya apa sih faktornya buat ngebawa suatu culture yang eksotis ini. Ngomong-ngomong ini lumayan ribut sih, ada pembangunan, jadi gimana, gak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, Santai sip. aja. Nah jadi kita nanya kan ke dia kayak gimana caranya ngebawa sesuatu yang eksotis tapi bisa diterima sama orang luar juga, bisa diterima sama global kayak Wakanda gitu kan. Nah, insight yang paling keren dari dia adalah jadi kalau di Marvel Games katanya kita selalu apa ya bilangnya, kalau di Marvel tuh kita selalu nge-balance antara dua faktor. Yang pertama authenticity, yang kedua itu relevance. Jadi kalau suatu benda itu terlalu berat ke authenticity, dia bakal jadi unik, tapi orang lain gak ada yang peduli gitu. Karena terlalu unrelatable gitu kan. Nah, tapi kalau orang terlalu ke relevance, terlalu condong ke relevance, jadinya unik, nggak unik gitu. Jadi generic, tapi aman gitu. Misalnya kayak anime moe misalkan, itu kan kayak kalau misalnya kita atau kayak realistik kayak Dragon Age punya style, itu kan sangat-sangat relevan gitu loh, banyak banget marketnya luas gitu kan. Tapi apakah itu autentik? Mungkin nggak begitu berasa gitu jadinya kalau kita coba bikin kayak gitu loh. Nah jadi dia bilang kalau di Marvel tuh selalu nge-balance antara itu. Nah ini tuh yang kita terus kita kayak bener juga ya, ini yang sesuatu yang jarang dipikirin sama dev lokal ya gitu. Kayak biasanya kalau dev lokal bikin ngenalin culture ke atau bikin game yang berdasarkan culture Indonesia, yang diperhatikan tuh authenticity-nya aja gitu. Jadi kayak kita ngerasa kita tuh sangat-sangat unik sehingga orang lain pasti kayak wow ini unik banget, kita tertarik. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Kalau kita terlalu unik malah orang nggak care. Jadi mindset kita harusnya waktu kita ngedevelop adalah orang nggak care dengan Indonesia. Jadi anggaplah Indonesia itu negara kampung yang sangat alien, orang bahkan nggak tahu itu ada. Jadi kita nggak bisa go full on authentic gitu. Kita harus yang bikin hutan-hutan ya. Dulu. Bener. orang lain. Oh ya ini kayak apa namanya? Kalau misalnya kita gue kan sering ketemu sama orang di luar gitu kan. Mereka tuh selalu ngira orang Indonesia tinggalnya di hutan. Jadi kayak di hutan ada internet gitu. Kayak kita tinggal di kota, men. Ya Kita dulu bukan orang hutan. Presentasi salah satu di Dekat gede. di Kaskon ya dulu ya. Bener. Jadi we're not living in the jungle gitu. Jadi kayak ternyata perspektif orang luar ke Indonesia itu ya kita masih tinggal di hutan gitu. Ya nggak salah mereka sih emang. Maksudnya kalau mereka belum pernah kesini ya gimana gitu kan. Tapi ya gitu sih. Mindsetnya adalah hanya karena kita unik bukan berarti orang lain care sama kita. Justru kebalikannya. Karena kita terlalu unik bisa jadi orang nggak care. Jadi kita harus bikin gimana cara uniqueness ini digabung sama yang tadi itu kayak relevan ke mereka. Nah itu jadi itu challenge pertama kita sih kayak challenge pertama dari yang riset kontennya sendiri gimana kan misalnya kalau mungkin kalau di luar mah kayak secara kultural mereka udah rapi lah ya, kita mau cari apa kayak referensi segala gampang gitu. Kalau di Indonesia kan semua kayak dari folklore dan dari kayak nggak ada yang nggak ada komprehensif gitu loh secara data gitu loh. Benar, itu kayak challenge kedua kita sih. Challenge kedua kita adalah waktu kita riset, apapun yang kita baca itu hasilnya beda gitu loh. Jadi kayak kalau kita ngobrol sama narasumber, kita baca-baca artikel, baca-baca online atau baca-baca yang actually kita lihat buku dan segala macam, kayak
banyak gitu loh sumbernya. Nah, tapi susahnya adalah setiap sumber itu pasti ada kontradiknya gitu loh. Jadi kayak yang ini bilangnya gini, bilangnya itu. Jadi kayak kalau misalnya anggapannya ya, kita waktu kita riset tentang Sembrani gitu misalnya, waktu baca-baca tentang kuda Sembrani itu siapa sih gitu. Ada yang bilang itu istrinya Drona. Jadi kayak Drona itu kalau ada yang itu apa namanya, dia itu nggak salah satu sih. Drona itu gurunya Pandawa, ya kan. Nah si Sembrani itu ada yang bilang itu tuh istrinya Dorna. Padahal itu kuda gitu loh. Ada yang bilang itu tuh Sembrani itu adalah tunggangannya Dewa Wisnu gitu kan. Jadi kayak ini gimana? Jadi kayak ada satu orang yang punya istrinya adalah tunggangannya dewa lain, itu kayak NTR kelas berat gitu loh. Terus kayak gue kayak what? Jadi kayak susah banget intinya susah banget lah di comprehend gitu loh. Nah, susah banget buat dijadiin satu satu benda yang konkret karena terus gimana ininya tuh? Nah, nakalnya gimana tuh? Yang kita jadi akhirnya yang kita tackle adalah kita nggak bisa approach kita di Code Atma at least ya, kita nggak bisa ngebikin itu jadi akurat. Jadi yang kita bisa ambil adalah esensinya. Jadi kalau misalnya setiap cerita itu pasti ada esensinya kan, kayak esensinya Timun Mas itu apa, esensinya Ramayana itu apa, esensinya kayak cerita-cerita legenda yang lain itu apa gitu kan. Nah, jadi walaupun walaupun ceritanya orang bisa beda-beda karena itu kayak nyebarnya by mouth, tapi biasanya esensinya itu selalu sama, pasti ada pattern gitu. Itu sebenarnya nyeritain tentang apa sih gitu misalnya. Kalau misalnya kita lampir Mak Lampir itu kan kalau misalnya di Misteri Gunung Merapi kayak gitu, tahu sendiri lah di Misteri Gunung Merapi gimana. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita runut di cerita aslinya itu adalah kalau ada yang pernah baca Faust atau baca Little Mermaid-nya Christian Andersen, itu tuh sebenarnya esensinya sama. Itu tuh Lampir itu adalah deal with the devil gitu loh. Jadi dia punya kekasihnya mati, dia mau nyelamatin kekasihnya, dia nuker kecantikannya sama intinya dia nuker beauty-nya dia dengan ilmu hitam nekromansi supaya bisa bangkitin dan nyelamatin kekasihnya lagi. Tapi itu ternyata malah bikin si kekasihnya itu kurang lebih Lampir tuh kayak gitu. Jadi ceritanya tuh deal with the devil. Detailnya itu bisa beda-beda gitu lah. Detail di setiap artikel yang kita baca, setiap narasumber yang kita ngomongin, detailnya beda. Tapi semuanya pasti sama. Semuanya itu pasti ini cerita tentang deal with the devil. Nah, akhirnya di Code Atma itulah yang kita ambil gitu. Nah, setelah kita tahu esensinya, barulah kita bikin ini gimana caranya biar jadi keren, gitu kan. Nah, gimana caranya ini relevan ke orang luar. Jadi di situ kita nyari balance-nya. Ini autentik, masih kerasa Indonesianya, masih kerasa ini kayak masih kerasa Lampir lah. Ini kalau orang lihat, orang itu ceritanya masih Lampir, tapi mungkin cara delivery-nya itu lebih ke gimana caranya biar bisa relevan ke global. Yang kita sacrifice sebenarnya lebih ke akurasinya sih. Jadi. Sip. Wah, mantep nih. Lumayan buat tips-tips juga nih. Buat teman-teman nih, kalau yang mau ngedesain untuk game lokal, kira-kira thought prosesnya seperti itu. Prosesnya. Kayak model-model apa yang kita bisa ambil. Mungkin kayak referensi agak berantakan, data-data yang mungkin ya buat lokal juga kayak contoh cerita Majapahit aja masih banyak versi banget gitu ya. Nggak ada yang benar-benar komprehensif banget gitu loh. Belum ada yang setuju sepakat satu kata gitu loh. Terus lebih banyak juga, sumbernya malah orang luar yang punya gitu kan. Museumnya luar tuh lebih lengkap dari museum kita. Jadi kayak what gitu. Terus sama diversity di Indonesia justru kan dulu gue pernah kayak ditanya gitu loh. Maksudnya kalau kayak Jepang kan maksudnya lebih kan jelas itu kulturnya kayak itu samurai, terus robot-robot, terus mereka benar-benar punya kultural yang unified gitu kan. Jadi gampang ngejelasin tuh Jepang tuh kayak gimana, Korea tuh kayak gimana. Sedangkan begitu kita tanya Indonesia tuh kayak apa sih gitu loh. Itu susah banget nyari suatu titik yang dimana ini Indonesia banget gitu loh. Ini apa sih gitu yang Indonesia banget gitu loh. Tapi ya seiring jalan kita baru sadar sebenarnya diversity itulah identitas dari Indonesia gitu loh. Yang kita punya konten banyak, mungkin tapi premisnya harus dicari yang kayak tadi ya. Mungkin kalau Atma nyari ke kliniknya, padahal konten kita juga pun bisa banyak banget gitu ya. Nah
terus sekarang kita ini nih pengen nanya nih kan Agatha kan kerja untuk Kotak Atma kerja sama dengan Melon, Telkom dan Ulin nih ya. Terus gimana sih pengalamannya untuk kerja sama dengan mereka dan advantage atau benefit apa yang didapat gitu loh dengan bekerja sama dengan operator yang emang mungkin udah berpengalaman di market lokal gitu. Benar. Jadi kalau advantage-nya pasti mereka karena Melon, Ulin itu udah anggapannya sama Telkom itu udah lama banget ada di Indo. Jadi marketnya mereka itu udah gede banget gitu kan. Nah, dengan market mereka yang gede banget, kita gampang waktu kita waktu validasinya gitu. Jadi kayak kita nggak perlu nyari sendiri, kurang lebih kayak gitu kan. Terus mereka juga udah ada pengalaman dari nge-publish game sebenarnya sebelum Atma itu kan ada yang lain-lain kan. Nah, kita anggapannya Atma itu sekarang adalah ada yang paling kecil gitu kayak yang Brother lah gitu kan. Nah, sebagai Youngest Brother, kita punya advantage, yaitu kita bisa belajar what went right, what went wrong dari game-game yang udah pernah rilis duluan. Jadi itu sih sebenarnya kayak advantage paling besarnya itu. Jadi kayak kita bisa belajar. Oh ini tuh sebenarnya oke ya kalau diginiin. Kayak itu jangan dilakukan karena kita udah pernah melakukannya dan ini udah pernah fail. Oke, kita jadi tahu. Intinya kita jadi tahu lah kayak apa yang harus dilakukan, apa yang enggak, karena pengalamannya udah banyak dan brother produknya gitu, sister produknya itu udah banyak juga gitu kan. Betul. Kayak gitu sih. Sama seperti kayak gue kemarin bilang pas lagi sama yang Agi, ya yang what went right mungkin setiap game tuh beda-beda gitu ya. Tapi what went wrong-nya pasti semua mirip gitu. Mirip. Oke, sip. Kita masuk ke gila udah ini juga ya, udah mau sejam. Cepet juga nggak berasa ya. Kita masuk ke sesi Q&A nih. Kalau ada yang pengen nanya langsung raise hand aja. Waktunya sebentar nih. Kalau ini dan jangan lupa nih yang nanya nanti tiga terbaik kita ada hadiah, ada saldo OVO atau GoPay. Kalau nggak ada sih transfer ke gue juga boleh sih tiga-tiganya. Bagi dua. Kalau nggak ada yang nanya bagi dua, let's go. Oke. Sip, silakan resen. Sesi Q&A-nya kita buka sekarang. Yuk. Ada yang ngerti? Diketik paling kalau nggak apa-apa. Kalau nggak pakai audio diketik aja. Raise hand dulu aja. Jadi kita tahu nanti yang nanya siapa. Klik kanan di partisipan. Klik ya pokoknya bisa raise hand di sana. Klik partisipan, terus ada klik titik 3 itu. Tik. Nah, itu ada opsi raise hand-nya. Maksudnya apa itu? Raise hand ya. Iya. Jadi klik partisipan di bawah itu, kan ada partisipan. Diklik. Di chat kan dari Raka Putra. Oke. Silakan. Halo. Oh. Iya, halo. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya adalah karena kalau game di Kotak Atma ini kan bisa dibilang game yang lifetime-nya sangat panjang ya, karena kita nggak tahu bakal sampai berapa tahun atau berapa puluh tahun. Nah, itu sebenarnya kalau di awal gimana caranya kita nge-planning bahwa ini akan sedia support-nya, terus event-nya tuh bakal ada apa aja, itu kayak planningnya tuh sampai sejauh apa sih? Apakah sudah sampai setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau seperti apa? Terima kasih. Oke, thank you. Jadi emang kalau misalnya Atma itu kan game F2P ya. Jadi mungkin buat konteks ada sekarang itu sebenarnya di industri game itu kurang lebih kebagi jadi dua. Yang pertama premium, yang kedua game as a service gitu kan. Jadi game premium adalah game yang kayak di konsol di PS4. Jadi lu beli udah selesai gitu. Game as a service itu sesuatu kayak MMO misalnya, atau kayak game yang kayak mobile. Game mobile zaman sekarang yang free itu udah pasti game as a service. Dimana ya itu yang tadi kayak dibilang sama Raka, lifetime-nya panjang, update rutin dan segala macam gitu kan. Nah, bagusnya apakah, enaknya apakah waktu kita develop Code Atma sebagai game free to play gitu kan, atau sebagai game mobile basically, game mobile free to play. Nah, jadi waktu kita planning di awal,
kita nggak bikin gamenya. Bahkan waktu Code Atma pertama kali rilis itu bukan full game. Jadi setiap game pasti ada core loop kan. Nah, core loopnya apa? Kalau ideally kalau core loopnya udah jalan dan kontennya cukup banyak, misalnya banyak itu dalam artian mungkin awal-awal seminggu gitu kan, kita bisa rilis MVP dulu buat itu. Nah, waktu Atma dulu rilis, belum rilis soft launch ya. Jadi kayak kita tuh kalau di Agatha itu pasti ada alpha dulu. Jadi pre-alpha, stealth gitu, stealth, beta, habis itu rilis. Nah, stealth rilis ini adalah rilis di mana kita nggak ngaku kalau kita ada developernya. Jadi kayak kita bisa, ini kayak ilmu hitam yang ada di game mobile sih, kayak kita bisa ngerilis game tanpa orang tahu itu kita. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kita bisa bikin game yang belum jadi. Kita bikin game belum jadi, core loop-nya di jalan, mungkin konten udah sampai dikit aja, sampai mungkin 3 hari apa 7 hari gitu kan. Habis itu kita rilis deh, kita validasi, ini gamenya jalan atau enggak, orang-orang pada suka atau enggak, kita kasih analytics gitu kan. Wah ternyata orang-orang pada main tuh, wah pada habis kontennya, wah ternyata core loop-nya jalan, atau ternyata performance-nya cukup memuaskan nih, ya udah, oke, kita lanjutin. Habis itu baru kita lanjutin, kita planning nih, wah kalau misalnya setelah stealth ini di beta bakal gimana scope-nya, habis itu setelah rilis bakal gimana. Nah habis itu baru di planning kan. Kalau misalnya game tidak memuaskan, bisa jadi di kill saat itu. Jadi kalau misalnya Code Atma hasilnya tidak memuaskan di stealth atau di alpha, bisa jadi sekarang nggak ada gitu. Orang bahkan nggak tahu kita lagi ngedevelop apa gitu. Nah itu enaknya kita bikin step by step-nya kayak gitu. Nah begitu kita udah rilis, kita udah confident, nah ini game jalan nih, core loop-nya jalan, kayak orang-orang pada seneng, responsnya bagus, udah oke lah buat di scale up. Nah habis itu kita baru scale up, kita baru bikin roadmap-nya. Oh kalau misalnya nanti di beta bakalan ada ini, oke. Habis itu kalau kita rilis nanti fiturnya yang ada harus ini. 3 bulan pertama apa, setahun pertama apa, 2 tahun pertama apa, kayak gitu. Jadi kayak kita udah bisa nge-plan itu kan. Nah kalau itu udah ke-plan, biasanya yang terjadi adalah 30% doang yang kesampaian, karena namanya juga development gitu kan. Development tuh pasti banyak hurdle. Nah di Agatha kita nganutnya sistem sprint, di mana sprint ini adalah sistem kita agile metodologi lah namanya. Jadi kayak sistem sprint ini adalah setiap sprint kita ngelihat 2 minggu ke depan bakal nge-develop apa. Jadi di setiap akhir sprint pasti ada build baru. Nah, dengan cara itu kita bisa nge-plan kayak, oke, kalau kita mau lihat, jadi kita detailin kuartal ini kayak 3 bulan ke depan itu ada apa aja. Oke, apa yang bisa rilis duluan? Oh, ini tuh bisa kita selesaikan dalam 1 bulan atau malah 2 minggu gitu. Gimana kalau kita selesaikan ini dulu yang sesuai sama roadmap gitu kan. Habis itu bakal kita develop, habis itu kita rilis, habis itu kita evaluasi apakah perlu diiterasi atau enggak. Nah itu tuh setiap 2 minggu sekali kita melakukannya di Code Atma. Kalau misalnya wah ini ternyata sesuai nih, kayak apa ya bilangnya, masih memuaskan nih hasilnya dan masih sesuai sama jadwal, nah itu tuh berarti oke gitu. Tapi kalau enggak kan berarti harus pivot tuh, kita bilangnya wah ini harus diiterasi lebih jauh, berarti ada fitur yang harus mundur dan segala macam, berarti harus ada plan yang disesuaikan. Nah kayak gitu sih, jadi kayak tarik-tarikannya setiap sprint, setiap 2 minggu sekali kalau di Code Atma. Apakah kita mau ngejar, apakah ini masih bisa kesampaian, atau apakah ini harus diundur, atau kalau misalnya diundur, gimana caranya biar playernya tetap sampai experience-nya tanpa fitur ini, misalnya fiturnya disimplify dulu, habis ntar ada versi berikutnya. Jadi kayak kita nge-plan itu iteratif, kita ada roadmap sampai setahun ke depan, tapi ya kita detailin baru 3 bulan ke depan, habis itu kita evaluasi setiap 2 minggu, kurang lebih kayak gitu sih kalau di Code Atma sekarang. Apakah menjawab? Mudah-mudahan menjawab. Oke. Benar-benar. Nah ya. Nah. Sip. Oke. Thank you Raka Putra. Kita lanjut ke Akyar tuh di chat. Ada 2 pertanyaan. Berapa lama game design beneran menjadi game sekarang? Terus, dan berapa banyak yang direvisi? Dan kenapa? Oke. Berapa lama game desainnya beneran sampai jadi game kayak sekarang? Mulai dari konsep sampai jadi dengan soft launch kemarin, itu sekitar 1 tahun, hampir 2 tahun, jadi 1 tahun 8 bulanan gitulah, buat bikin sampai jadi kayak sekarang. Tapi kalau dibilang berapa lama, berapa banyak yang direvisi dan kenapa, itu tuh banyak banget sih. Kayak
basically karena kita ngambil sistemnya kita punya sistem agile. Jadi intinya sistem agile tuh instead of kita netapin mobil, habis itu netapin mobil, kita bikin mobilnya dengan cara bikin dulu bannya, habis itu bikin dulu chassis-nya, habis itu bikin dulu frame-nya gitu kan. Habis itu baru dikeluarin. Kalau agile mindset itu adalah kalau kita mau bikin mobil yang rodanya 4, kita tahu dulu mobil ini sebenarnya fungsinya apa sih? Oh, transportasi. Apakah rodanya harus 4? Oh, enggak, ternyata transportasinya bisa juga kayak ban itu 2 juga nggak apa-apa. Oh, oke, mobil bannya 2 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Bisanya jadinya sepeda motor. Sepeda motor butuh mesin. Wah, kita nggak punya mesin, coy. Ya udah, kita bikin sepeda dulu aja gitu. Jadi kayak kita bikin sepeda dulu, sepeda udah jadi ini sepeda motor udah jadi, jadiin mobil. Nah, dengan mindset kayak gitu, gamenya udah pasti deliver, cuman mungkin nggak ideal. Jadi, apakah Code Atma sekarang udah ideal? Belum. Jawabannya adalah belum. Bahkan setelah rilis adalah masih banyak apa ya bilang ya? Masih banyak fitur yang kita mau, yang harusnya ada di dalam game tapi nggak ada. Tapi kalau experience-nya udah kesampaian, terus kayak intention-nya udah nyampe, sebenarnya experience itu sebenarnya itu bisa di-delay gitu loh. Jadi kalau major, apakah jadi seberapa banyak apa ya bilangnya? Major revision? Jawabannya setiap 2 minggu sekali pasti ada major revision. Dan itu diperlukan kenapa? Supaya gamenya udah pasti deliver. Kayak gitu sih kurang lebih. Apakah menjawab? Jadi TLDR-nya adalah bahkan sampai sekarang kondisinya belum ideal. Tapi karena player udah bisa main dan sangat exciting dan core loop-nya udah bisa jalan dan kontennya udah cukup, nah itu tuh masih bisa di-trade entaran. Buat Akyar, coba nanti nonton videonya Fandri yang sama Agi tuh. Iya, jadi gue udah pernah cerita tentang. Mungkin lebih menjelaskan. Oke, sip. Lanjut ke Gunawan ya. Silakan. Halo. Ya. Oke, halo. Kenalin nama saya Gunawan. Ya. Mau nanya, ini kan si Code Atma ini kan itu game free to play ya. Berarti kan sebenarnya buat masih survive itu pasti ada monetization-nya tuh. Nah, mau nanya dari desainer sendiri, decision apa atau desainer itu mempengaruhi desainer itu bagaimana desainer mempengaruhi si monetization-nya itu sendiri untuk Code Atma? Mungkin itu. Thank you. Sip. Oke, nah buat Code Atma sendiri, sebenarnya sebelumnya mungkin Gunawan apakah udah kerja di game dev atau mungkin biar gua pakai bahasanya sesuai, apakah developer mobile juga atau bukan? Baru berkecimpung, oke. Jadi gue coba menjelaskan secara simpel ya. Jadi kayak buat di Atma, jadi kayak in general kalau misalnya game kita free to play atau misalnya game kita tidak upfront gitu, misalnya cari subscription atau segala macamnya gitu kan, itu tuh semua monetization harus dipikirkan waktu gamenya didesain. Jadi nggak bisa, jadi kayak kalau kita bilang tiba-tiba ada game pay win, kayak saya kan ada game, wah ini kayaknya pay to win nih, atau kayak wah gila ini kayak paywall-nya nggak enak banget, itu tuh karena biasanya karena gamenya udah jadi dulu, habis itu baru didesain monetization-nya, jadinya nggak sinkron. Nah, buat Code Atma, itu tuh udah dipikirin dari awal development. Kalau desainnya kayak gini, apa sih sebenarnya yang bakal orang, motivasi orang sebenarnya apa sih gitu. Terus kenapa orang mau bayar, dan kenapa kalau orang bayar ini bisa senang. Itu tuh harus, di awal tuh harus dipikirin dulu sebelum desainnya jadi gitu. Nah, untuk kalau misalnya lu pemula, kalau misalnya tipsnya adalah jangan ngarang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin game, jangan kayak desainnya kayak gini, terus monetization di karang-karang, itu biasanya jadi nggak works. Yang bisa kita lakukan adalah kita ngelihat game lain tuh cara monetization-nya gimana. Jadi kita nge-deconstruct dulu, misalnya kalau kita mau bikin RPG misalnya, atau kita mau bikin game puzzle misalnya. Mungkin kita bikin match 3 anggapannya ya. Nah, waktu kita mau bikin match 3, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus lihat kompetitor kita siapa gitu. Kompetitor kita yang paling dekat misalnya, wah Candy Crush-nya yang paling dekat gitu kan. Nah, di situ kita lihat kayak Candy Crush tuh cara model monetisasi dia gimana sih? Harga dia gimana sih gitu. Nah, bahkan di Code Atma sendiri kita tetap ngelihat harga-harga game yang bergener sama, yaitu kayak
model-model game yang ada gacanya gini atau game-game model yang ada idol-idolnya gini, biasanya mereka caranya gimana sih? Nah gitu kan. Oh ternyata di game idol, actually kalau di Code Atma, monetisasinya ada dua. Motivasi player adalah yang pertama itu waktu mereka mau cepat. Jadi kayak karena mereka mau cepat, mau cepat kuat, mereka mau bayar. Nah tapi kalau misalnya mereka nggak mau bayar, mereka bisa ngorbanin waktu mereka buat main gamenya. Itu berarti motivasi player yang paling utama adalah mempersingkat waktu gitu. Jadi bisa aja kayak dapat gold yang 24 jam atau dapat XP atau dapat resource lain yang tujuannya buat shortcut waktu nunggu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emotional relatability ke karakternya. Semua game gacha itu sama. Jadi kalau misalnya kita lihat Grand Blue Fantasy atau kita lihat Fate Grand Order atau misalnya kayak ya game gacha lah kayak gitu, kenapa mereka butuh story itu karena adalah mereka mencoba buat bikin player mereka itu attach banget sama karakternya. Anjir ini waifu gue banget nih. Ini karakter yang gue suka banget nih gitu. Nah, dengan cara itu kenapa banyak banget game gacha yang story-nya harus bagus atau bukan story, bahkan bukan plot, tapi background story si satu karakternya harus bagus supaya orang suka sama dia dan akhirnya nge-support gamenya dengan cara mau dapat si karakter ini, mau beli semua merchandise-nya, mau beli skin-nya dan segala macam. Nah, itu dua motivasi paling besar yang kita identifikasi buat playernya Code Atma. Habis itu setelah kita lihat itu, kita desain, oh ya berarti ini ada dua nih celah kita. Yang pertama dari karakter, jadi yaitu ya dari gacanya atau dari nanti skin atau dari segala macamnya, merchandising si karakternya, dan yang kedua adalah ini tadi meta atau kayak biar orang cepat kuat gimana caranya. Nah, dari situ baru gamenya itu didesain secara ground up gitu loh. Kayak gimana caranya biar nge-support motivasi player yang itu. Jadi misalnya kayak kalau dilihat kenapa ada story, kenapa story-nya harus naratifnya harus deep, kenapa package buat jualannya kayak gitu. Nah, itu tuh berdasarkan itu. Nah, setelah kita udah ngedesain itu, yang kita lakukan adalah sebelum launch, kita validasi tuh. Nah, setelah kita validasi, oh ya ternyata player beneran itu gitu. Validasinya macam-macam dan itu tuh kayaknya harus ada session sendiri buat itu, buat cara ngevalidasi motivasi playernya. Tapi secara divalidasi itu, secara kita yakin, baru kita scale up. Oh ya ternyata beneran motivasi playernya kayak gitu, performance-nya sangat memuaskan. Oke, kita scale up. Ini nih yang beneran di dua hal ini yang kita mau fokusin. Dah kayak gitu sih kalau misalnya di Code Atma cara pikirnya. Jadi kayak pertanyaannya tadi, apakah desain akan berpengaruh dari monetization? Sangat-sangat berpengaruh kalau game free to play. Lu harus memikirkan motivasi player sebenarnya apa. Karena kalau enggak gamenya jadi terkesan pay to win atau kayak monetization-nya maksa. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, mau nambahin dikit nih. Sebenarnya game namanya game free to play, namanya game gacha, itu semuanya pay to win in a sense lah pokoknya lah. Nah, benar-benar. Cuman gimana kita bikinnya nggak belatan banget gitu loh, nggak istilahnya free player nggak bisa compete. Palingnya kita bikin kayak playing level yang sama dengan free player yang lainnya gitu loh. Kalau yang whale atau yang mungkin spending ya biarin aja gitu loh. Playing levelnya juga beda kan. Kalau sama jadi kayak 90% dari revenue lu berasal dari 10% dari player lu, kurang lebih gitu. Mungkin lebih gitu kan. Yeah. Nah, karena ya itu. Jadi sebenarnya yang beneran itu adalah orang-orang yang bayar. Jadi orang-orang yang bayar, yang well itu yang bakal nge-subsidi silang ke orang-orang yang tapi jadi kita mesti tahu. Yang well player pun butuh yang free, karena kalau nggak ada yang free nggak bisa show off. Benar. Jadi bisa jadi sebenarnya gamenya nggak pay to win, tapi kayak pay to show off gitu loh. Itu juga work sebenarnya. Dibanding pay to win gitu. Kita beli skin gitu buat apa sih? Nggak guna buat ininya juga, pasti buat show off gitu kan. Kalau nggak ada orang yang buat di show off, ngapain gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya emang monetization, ya itu yang tadi ya, monetization ngaruh ke desain. Jadi kayak kalau misalnya kita mau monetize di meta atau nggak mau dari shortcut atau dari stat, ya udah berarti kan dari skin. Tapi kalau dari skin, orang-orang yang mau beli skin itu kenapa sih mereka mau beli skin? Yaitu mau show off antara ke temennya atau ke orang lain. Dimana fitur sosial jadi penting, antara co-op terus teman-temannya bisa kayak wow gila skin lu keren banget, atau bikin JPR lawannya gitu kan. Nah itu kan berpengaruh ke desain game kita gitu. Makin banyak yang bisa di show off makin bagus. Benar. Kalau bisa gimana? Makanya kenapa walaupun 90%-nya free player ya kita butuh 90%-nya itu. Karena kalau nggak yang whale-nya yang beli skinnya nggak ada
nggak ada media buat di show off gitu loh. Benar-benar. Itu kalau Nah, ya buat well kayak gitu sih motivasinya. sama juga kayak tadi monetization di game itu begitu selesai udah kita bisa berhasil ya deliver core experience-nya, udah harus langsung didesain monetization-nya. Karena kita harus udah tentuin kayak pendapatan game kita dari mana, currency-nya, currency yang in game maupun juga currency yang premium lah gitu loh. Dari sana udah harus di-decide dulu gitu loh. Karena kita juga harus nge-decide si progression-nya lewat di si game monetization-nya. Benar. Terus ada yang Sip. gitu sih. Gimana? Mau nanya apa? Ada lagi tuh kayak kebanyakan orang kayak bilang gamenya harus pelit premium currency supaya orang beli gitu kan. Salah besar ya. Salah besar. Jadi kayak kalau gue baca buku justru kita nggak boleh pelit ngasih premium currency ke player. Kenapa? Karena kalau mereka pelit, mereka nggak akan ke edukasi, mereka nggak akan ke ngerasain gitu. Nggak ke trend untuk spending. Benar. Parah banget ini, jahat banget sih bahasannya. Tapi enggak sih, tapi kayak ini ya psikologik gitu loh, psikologik. Kalau kita misalnya udah terbiasa spending gitu loh, lifestyle lah istilahnya. Kalau kita biasa ke Starbucks gitu kan, minum kopi, terus tiba-tiba kita tidak bisa ke Starbucks. Ya, kita nggak bisa ngeluarin duit. Oke, sip. Dijawab ya, Gunawan ya. Kita langsung ke Vicky. Kita, wah ini banyak juga yang nanya nih. Kayaknya mungkin dibatasin sampai... Oke, Vicky dulu, Vicky. Silakan, Vicky. Yang racing jangan di lower dulu ya handnya ya. Kalau nggak ntar antriannya turun lagi ke bawah. Vicky, silakan Vicky. Oh ya Kak, ini mau tanya soal bagaimana Agatha Studio terutama game Kode Atma dalam mempertahankan mood dari atau perasaan dari para pemainnya. Terkadang ada player yang stop di tengah jalan, bukannya Kak itu agak ini ya, ada yang masih ini harus diperbaiki kalau gitu. Kalau menurut saya pribadi. Ya, makasih Kak. Iya. Makasih Pak. Jadi yang pasti gimana cara studio kayak gimana caranya kita mempertahankan mood player buat di Kode Atma. Komunikasi itu everything sih kalau misalnya di game kayak gini. Jadi kayak at least kalau misalnya kita masih struggling di production atau kayak aduh masih banyak bug dan segala macam, at least be open about it gitu loh, kayak sorry, at least say sorry ke playernya, atau kayak misalnya, atau kalau misalnya playernya itu jangan digantung lah istilahnya. Kalau misalnya ada sesuatu ya transparan aja, oh ya kita lagi ada bug di sini. Setiap kali kita nemuin bug atau ada player yang bantuin kita bug, nemuin bug, jadi kayak itu harus di appreciate lah, kasih dia penghargaan, kasih dia premium currency misalnya kayak gitu. Jadi kayak in a way Kode Atma nggak akan bisa kayak sekarang kalau Agatha doang yang ngerjain. Jadi itu tuh bisa jadi kayak sekarang karena ada player. Jadi kayak walaupun Kode Atma itu jauh dari perfect, tapi playernya itu yang kita sangat-sangat thankful itu playernya sangat care gitu loh. Jadi kayak jadi kayak banyak banget yang ngirim email ke kita lewat survei lah, lewat kontak, lewat CS, ngasih feedback di Discord, banyak banget. Itu tuh yang yang pengen game ini jadi lebih baik lagi. Dan waktu mereka protes itu tuh bukan karena mereka pengen protes, jadi kayak itu tuh karena mereka sayang sama gamenya gitu loh. Kalau orang yang nggak sayang udah pasti ya udah mereka langsung uninstall gitu kan. Jadi semua kritik itu udah pasti berharga gitu. Nah, buat mempertahankan mood atau user yang lagi main kayak gitu, yang pertama yang bisa kita janjikan itu update pasti ada. Jadi kayak kita pasti ngupdate gamenya secara berkala. Semua feedback itu kita tampung, terus setiap sprint, di awal sprint itu tuh kita pasti ngeliatin kayak user tuh sekarang lagi gimana sih, apa sih yang paling user concern, apa sih yang bisa kita solve, yang paling penting di situ, karena budget orang kita terbatas gitu kan. Kayak kita satu tim kayaknya 20 orang, di mana kalau game kayak gini tuh sebenarnya harusnya jauh lebih gede gitu timnya. Nah, jadi kita mau nggak mau kita harus grow bersama player gitu. Jadi kayak kita harus ngelihat, oh ini player tuh protes tentang ini, oke. Ini kayaknya ini penting banget nih karena banyak banget player yang protes dan ini tuh emang sangat mengganggu experience di permainan. Oke, kita masukin di backlog sekarang
di sprint depan kita kasih kita kasih update ini, dan buat player yang melihat kayak wah ini yang buat player yang berjasa untuk itu kita kasih thanks secara PM, bahkan kita kasihnya personal gitu, kayak bukan secara umum tapi kayak oh ya thank you ya dan gini gitu-gitunya, kayak itu tuh sangat penting gitu, karena kita kan service ya bukan produk ya, jadi kayak komunikasi close relationship ke player itu sangat penting gitu loh. Even yang free player pun kita treat sebagai customer ya. Benar ya, karena free player tuh justru yang biasanya paling rasain gitu, paling vokal, karena kalau misalnya lu bayar biasanya lu kayak nyaman gitu kan. Tapi kalau free player itu kan mereka kan beneran as gitu kan, kayak grindy, terus beneran mereka orang-orang yang mungkin paling banyak ngabisin waktunya di game kita gitu loh. Jadi justru mereka itu yang paling terpengaruh kalau ada yang tidak yang nggak nyaman, kayak ada inconvenience lah di game-nya. Itu mereka yang paling terpengaruh. Jadi justru yang itu penting gitu, jadinya vokal. Ya sebenarnya kalau misalnya ada player yang leave ya itu mah udah nggak bisa di prevent ya sebenarnya. Seberapa perfect pun game kita pasti ada player yang leave gitu loh. Mau nggak mau itu mah pasti. Cuman tinggal kita lihat persentasenya seberapa banyak gitu loh. Benar. Kalau emang banyak banget artinya ada yang salah. Ada yang salah entah dari desain, entah ada salah dari technical. Ya pokoknya kita somehow buat kita harus cari tahu apa yang salah gitu loh. Misalnya ada majority yang stop di hari ketiga gitu. Ternyata emang kontennya habis, tuh udah nggak bisa diakses lagi, atau mungkin hang atau udah nggak bisa diakses gamenya. Nah itu kan hal yang harus kita cari tahu sih sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya mood si player udah nggak demen main, terus dia bakal leave ya, itu udah pasti ada lah, udah nggak mungkin. Benar, yang itu udah nggak bisa dihindari. Tapi in a weird way justru player yang leave itu adalah player yang paling berjasa buat bikin gamenya paling bagus. Lebih bagus lagi, karena kita bisa lihat waktu mereka leave, kita bisa lihat kayak kenapa mereka leave gitu kan, di posisi mana. Kalau di Atma itu karena gamenya basically jaraknya, jadi kayak setiap stage itu kan kita naik stage terus ya, jadi kayak game idle RPG pada umumnya kan. Nah di mana player paling banyak leave, di situ pasti yang kita lihat, oh ini tuh ternyata ini boring di sini, atau yang problemnya pasti di sana ya. Problemnya pasti di sana. Jadi in a weird way kayak player yang justru yang leave itu yang ngasih tahu kita, jadi itu ada masalah loh di sini gitu. Jadi anggap player yang leave itu sebagai indikator, karena makanya kita harus ada kita pasang analitik di sana. Jadi kita tahu gitu loh. Player yang leave ini, ini sebagai indikator kita bahwa ya itu ada masalah di sana. Benar. Bahkan biasanya kayak kalau game play to play ini kayak insights nih. Banyak banget player yang leave abis beli sesuatu. Itu tuh banyak banget. Jadi bilangnya itu kita namanya buyer's remorse. Jadi kalau lu beli kilaf dan lu kecewa, itu tuh pasti lu leave gitu. Jadi itu sangat penting buat game F2P itu, setiap barang yang dibeli user itu user senang. Jadi nggak boleh kayak abis beli ini terus merasa wah ternyata sucks gitu. Ya udahlah gua uninstall aja, itu tuh banyak banget. Ya, sama kayak gue main ada satu idle game juga. Karena dulu awalnya nggak mau spending gitu kan, terus karena justru generous banget gitu, dikasih terus gitu kan, karena kita udah biasa, dan attachment waktu kita kan juga udah banyak gitu ke sana kan. Benar. Ini waktu yang kita spend juga kan ya udah sama kayak udah mirip sama duit yang kita spend gitu kan. Terus tapi di saat ada event atau apa yang ada limited time, kita tahu value tersebut tuh berapa gitu loh. Kita bisa hemat waktu kita berapa lama. Oh ternyata kita sanggup nih beli, ya udah akhirnya di spending juga gitu kan. Jadi sebenarnya bagus gitu loh, ada generosity dikasih premium itu, karena kita selain mentrain player buat beli, kasih tahu juga value gitu, value dari si paket yang ditawarkan gitu loh. Oh ternyata ini worth it banget nih, kalau gua nggak beli, rugi banget nih, kayak cuma ditawarin pas event ini gitu loh. Nah, something kayak gitu. Orang nggak akan beli kue kalau nggak tahu kuenya enak kan? Setuju. Yeah. Udah kayak jualan gitu makanan. Ya. Jualan dulu di awal gratis. Parah. Oke, sip. Jualan kue. Siap ya, Vicky ya. Lanjut ke Vicky. Terakhir Vicky dan Julio. Nah, Vicky udah chat ya juga. Ada pertanyaan. Kalau bikin games tentang sejarah Indonesia, misalnya dengan nama sesuai fakta, latar sesuai fakta, tapi ceritanya di bawah fiksi, kira-kira bakal jadi masalah nggak sih? Harusnya nggak masalah ya. Nggak masalah. Kalau nanya ke orang-orang Agate agak salah, karena kita tuh lumayan bilangnya tuh kayak minta maaf lebih gampang daripada minta izin. Jadi kita bakal bikin yang sekeren mungkin, sebagus mungkin.
kalau ada masalah ya kita minta maaf atau baru diituin. Tapi kayak menurut kita sih kalau menurut kita sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena asal kita benar-benar make sure kalau itu tuh beneran bukan sejarah. Kita nggak bikin game sejarah, kita emang bikin game keren gitu. Jadi yang bikin masalah sebenarnya biasanya kalau game itu nyerempet, tapi jadi kayak masuk ke Uncanny Valley gitu loh. Kayak lu gimmick ya. Lu kayak di tengah-tengah, lu kayak historical bukan, tapi fantasi juga bukan gitu. Kalau gamenya fantasi asal jangan disrespect lah ya. Benar. Nah, selama itu keren dan fiksi ya nggak masalah gitu. Asal jangan melecehkan lah. Iya, apalagi biasanya, sejarah bangsa sendiri. Pasti yang netizen yang lu dihabis dimaki netizen. Itu kenapa penting validasi. Jadi kalau bisa kalau misalnya dimaki, kalau bisa sebelum game-nya jadi. Jadi kalau misalnya dimaki terus kita perbaikin, nah itu masih ada window lah gitu. Kalau game udah jadi, nah itu baru susah tuh. Kayak udah jadi terus jadi masalah, nah makanya mending fail-nya di awal, mending validasi gimana caranya, ada banyak bisa survei lah atau apalah gitu kan. Yang pasti surveinya harus ke orang yang tepat ya. Kalau biasanya tuh developer Indonesia tuh kalau survei ke developer lagi itu tuh salah sebenarnya. Jadi kalau lu survei, kalau misalnya target market lu adalah orang-orang cowok 25 tahun dan 30 tahun misalnya, ya surveilah ke mereka gitu, kayak apa ya, beneran ke gamer-gamer atau beneran ke target market yang kita target gitu. Jangan ke GDI misalnya, nyebar surveinya di GDI atau nyebar surveinya di grup indie game gitu kan. Itu kan isinya developer semua. Mereka tidak merepresentasikan orang-orang yang bakalan main game lu gitu. Jadi mending validasi di awal sih. Kalau mungkin jadinya kalau ada masalah pasti ketahuan di awal, kayak wah menurut orang-orang target audiens lu ternyata ini tuh melecehkan gitu kan. Itu yang mending ketahuan di awal sih. Sip. Nah, sebelum last question dari Julio, mau ini dulu nih di reminder semua yang nanya nih datanya udah daftar belum tadi ya? Soalnya bakal kita umumin nanti di sosial media pemenang dari GoPay dan OVO-nya untuk yang penanyanya. Oke. Last dari Julio deh. Yuk. Halo. Pertanyaan singkat sih. Jadi, untuk kode aman nih, tadi udah Mas Fandi ada ceritanya bagaimana menemukan experience yang ingin disampaikan ke playernya ya. Jadi yang ingin saya tahu itu faktor apa sama aspek apa yang terakhir membuat Agate atau Mas Fandi itu bahwa menentukan either turn-based RPG ini paling cocok untuk kode Atma. Oke. Sip, itu nice question. Karena buat game design, jadi gini, approach buat bikin suatu game design kalau di Agate ini sebenarnya ada di udah gua ituin juga di video yang Agi. Tapi kenapa turn based, kenapa idle, itu tuh berhubungan langsung sama target market yang kita tuju, yaitu male 25 sampai 30 tahun sampai 35. Mereka punya energi, mereka punya energi, mereka punya duit, tapi mereka nggak punya waktu. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gini, setelah habis itu kan kita udah nentuin tuh buat kita yang paling potensial tuh si target market yang ini gitu, buat yang mau kita target gitu kan. Habis itu kita pasti ngelihat kan behavior mereka gimana. Oh, mereka tuh biasanya orang kantoran atau orang kuliahan. Yang pasti mereka sangat-sangat sibuk. Mereka nggak punya waktu. Sebenarnya mereka mau main RPG, tapi mereka nggak. Dulu waktu masih umurnya masih kuliah atau masih sekolah, mereka tuh demen banget sama RPG. Tapi sekarang mereka nggak punya waktu buat itu. Jadi mereka butuh experience RPG yang bisa mereka mainin tanpa takut ketinggalan sama yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat game game yang di HP, kayak game yang butuh demanding, kayak misalnya game Grand Blue Fantasy misalnya, waktu lagi Unite and Fight, kalau misalnya ada yang tahu. Jadi kayak ada satu event di Grand Blue Fantasy yang kita mungkin harus 24 jam di depan PC terus, nggak bisa kemana-mana, kayak gitu. Itu terlalu demanding buat mereka. Nah, setelah kita tahu ada fakta itu, makanya kita mencoba buat bikin sesuatu yang gimana caranya game ini untuk orang yang nggak punya waktu atau orang yang nggak di depan HP pun tetap bisa enjoyable dan tetap nggak ketinggalan dibanding orang yang main terus. Itu kenapa ada idle. Kenapa? Jadi mekanik idle-nya adalah semua grinding, semua hal yang tedious itu kita pindahin ke offline.
Jadi lu cuman main gamenya waktu nge-harvest resource-nya. Jadi kayak hal-hal yang meaningful lah. Waktu lu main, lu di-grade dengan, wah ini ada reward, oke. Dengan reward ini gue bisa level up siapa ya? Gue mau bikin party kayak apa ya? Gue mau nyelesain battle yang mana ya? Kayak gitu. Jadi setiap battle itu adalah puzzle yang buat nyelesainnya itu resource-nya didapatkan secara offline. Kurang lebih itu kenapa Atma harus idle. Jadi kenapa kita mau idle bukan kita yang mau, tapi emang karena kita ngedesain buat behavior market kita yang nggak punya waktu. Jadi orang-orang yang RPG yang bisa dimainin buat orang-orang sibuk. Nah kayak gitu. Itu kenapa idle RPG? Itu kenapa bagian idle-nya kayak gitu. Terus kita masuk ke bagian battle-nya, mekanik utamanya battle gitu kan. Nah kita harus lihat kalau orang sibuk tadi gimana sih apa sih yang mereka lakukan. Nah kalau misalnya kita gamenya terlalu demanding atau misalnya gamenya battle-nya terlalu harus makan fokus lu, kita bakal compete sama game-game yang kayak gitu di yang lain. Jadi misalnya kalau misalnya sekarang lagi top grossing ada Exos Heroes di Indonesia, terus ada si Arknights misalnya. Itu kan game yang sangat-sangat totally demanding gitu, kayak semua battle-nya itu kita mesti natap layar terus. Nah, kita nggak, honestly speaking, Atma nggak bakal bisa dari budget segala macam nandingin mereka. Jadi kita mau jadi game yang nomor 2 ada di HP playernya. Jadi game yang nomor 2 ada di HP playernya ada gimana? Gimana sih logiknya? Logiknya adalah kalau game kita terlalu demanding, lama-lama kalau lu nggak bisa ngikutin, lu bakal uninstall game-nya. Misalnya, aduh gila, Arknights gue battle yang ini udah gue nggak bisa ngikutin lagi nih, yang sekarang aja udah susah, gimana nanti? Pada akhirnya akan di-uninstall. Tapi game yang tadinya idle atau game yang nggak terlalu demanding, pada akhirnya akan kayak, oh ya udah, gue diemin aja dulu. Ini kan nanti gue tetap bakal dapat resource anyway, dan gue bisa main ini sambil kerja anyway, atau gue bisa main ini sambil nyuci piring anyway. Tujuan battle-nya kayak sekarang desainnya adalah untuk itu. Jadi game yang bisa dimainin waktu orang disambil sesuatu gitu kan. Nah, jadi itu kenapa turn based itu supaya nggak rely ke dexterity playernya. Jadi kayak gamenya playernya nggak harus fokus, nggak harus jago secara jempol, harus kayak secara jari harus jago gitu, atau secara itu harus jago. Tapi karena gamenya turn based, jadinya keputusan jadi kayak orang jago atau enggaknya adalah di strategi kan. Strategi apa yang dia party apa yang bakal dia build gitu. Jadi instead of kita betting ke orang jago maininnya, kita ngebet ke orang jago berstrategi. Itu kenapa gamenya jadi shifting fokus dari gameplay yang sangat engaging, jadi kayak strateginya yang engaging, terus kayak rely ke bikin party yang combo satu sama lain gitu. Jadi setiap Atma kita itu nggak akan bisa berdiri sendiri. Jadi setiap Atma kita itu harus ada Atma lain yang nge-support skillnya dia gitu. Jadi kalau kita selalu nggak boleh ngedesain Atma yang kalau dia jadi sendiri itu jago. Kita nggak bisa. Tujuannya apa? Supaya orang berstrategi. Jadi kayak timnya ini kayak main trading card gitu loh. Kayak satu deck kartunya itu kalau main Yu-Gi-Oh itu harus saling bersinergi satu sama lain. Nah, dengan cara itu orang bisa main sambil kerja. Yang pertama, yang kedua, orang walaupun nggak main gamenya, dia tetap bakal mikirin gamenya. Kenapa? Karena dia bisa dapat wangsit. Gue kayaknya lucu nih kalau party isinya free semua, atau wah gue dapat gacha yang kritikal, kayak gacha yang karakter yang nge-utilize kritikal gede gitu. Wah, gimana ya cara gue nge-utilize karakter ini dengan kritikal gede dan segala macamnya. Itu bisa terjadi waktu playernya nggak main game. Jadi waktu dia nyuci piring atau waktu dia kerja, dia bisa dapat wangsit dan dia bisa, wah iya benar juga ya, nanti sore gue mau main gamenya lagi, gue mau buka, terus gue mau level upin si ini . Jadi kayak kita ngedesain suatu game yang bisa dimainin tanpa orangnya main game. Kenapa? Karena orangnya sibuk gitu. Jadi semua decision itu harus koheren dan pada akhirnya balik lagi ke behavior player kita gimana. Jadi kayak gitu sih. Jadi semua desain yang terjadi di Atma itu ada intentionnya. Jadi intentionnya adalah balik lagi ke orang sibuk tadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Gimana? Apakah cukup membantu? Kalau belum mungkin bisa tanya. Ada pertanyaan lanjutan juga bisa. Sangat membantu. Terima kasih, Mas Andri. Oke, thank you. Ya pokoknya ujungnya selalu emang target market kita apa sih behaviornya sih gitu loh. Benar. Apa yang kita mau sampaikan, kita mau hadirin ke mereka gitu loh.
Kalau misalnya ada yang kontradiktif ya baik lagi ke target marketnya. Apakah cocok untuk target market tersebut gitu loh. Kalau enggak ya jangan gitu loh. Karena ya akhirnya nggak jadi relevan gitu loh. Benar. Bisa jadi kalau game terlalu engaging malah orang-orang sibuk jadi nggak bisa main gitu kan. Orang-orang malah jadi orang yang kuliah misalnya yang bisa main, atau misalnya orang-orang yang harus banyak waktu baru bisa main. Nah itu jadi nggak, purpose gamenya nggak tersampaikan gitu sih. Dan orang bisa main beberapa idle game tapi nggak bisa main yang aktif secara bersama banyak. Benar-benar. Jadi kita bisa main idle RPG tiga game gitu, tapi nggak bisa main game yang aktif lebih dari satu gitu. Benar. Baik lagi ke strateginya. Jadi dari awal strategi kita mau gimana juga kan jadi kan. Nah. Oke, sip. Itu last question. Thank you semuanya buat yang udah nanya. Sekarang pemilihan pemenang. Nanti aja. Ntar aja. Oke. Nah, nanti aja. Nanti kita bakal umumin di page IKSI, Facebook. Make sure gitu. semua yang nanya udah daftar tadi ya, atau kalau belum kontak ke host kita Indigo Game. Yang belum sih Raka Putra, aku belum nemu itu ID-nya. Oh iya, langsung Raka Putra di message aja. Nanti kalau misalnya menang, kalau misalnya nggak ada dihubungin, OVO dan GoPay-nya bisa ke gue. Oke, nah ini sebelum ini selesai, kita masih ada beberapa sesi sedikit. Kita mau sounding tentang IGSI, dan juga nanti abis ini ada kode yang bisa di-redeem nih dari iya, benar. Buat orang-orang yang main dan mumpung nonton bakal ada kode diamond biasa buat gacha. Bentar ya. Oke. Dan kodenya adalah sekarang nih kodenya kan? Nanti abis ini. Oh nanti. Oh yaudah. Ini mau share ini sebentar aja. Mana ya ini? Tuh dari web aja deh. Oke. Ini mau cerita tentang IGSI sebentar. Kita dari IGSI ini sebuah inkubasi yang diinisiasi dari Telkom, Melon juga dari Agate. Program ini sebenarnya lebih membuat sebuah ekosistem game developer yang lebih sustain. Kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas termasuk funding, termasuk juga kayak kayak gaji gitulah. Pokoknya kita bakal support kayak teman-teman selama program inkubasi. Kita juga ada mentorship, ada online course. Juga nanti setelah program IGS ini kita ada chance untuk dapat funding dan publishing deal sampai up to 2 miliar. Oke, tip paling itu aja dari IGSI. Kita bakal buka di batch 3. Hari ini mulai pendaftaran dibuka untuk batch 3. Jadi yang mau daftar silakan langsung aja ke channel-channel Sokmed untuk detailnya. Oke, sip. Ini mau sharing. Kan daftar ini kayak sebagai apa? Halo. Tunggu, ini lagi mau nanya ini. Ini daftar ini sebagai apa? Kenapa? Daftar ini. Ini kayak seperti kayak inkubasi kayak seminar nginap gitu. Oh enggak. Kita nanti detailnya kita bisa lihat di Sokmednya. Kita inkubasi untuk developing sebuah produk, sebuah game. Oke. Kita mau share. Kita mau share mana nih share-nya nih? Sebentar. Ini buat
Ini udah pada main belum nih Code Atma nih? Udah pada download belum? Saya sudah. Asik. Oke. Nah, ini kodenya nih buat yang para seeker nih. Yoi. Bisa di-redeem dapat 1000 diamond. Ada 1000 diamond Atma IGSI. Atma Ini lumayan. IGSI. Ngumpulin 4.000 lagi bisa summon 10+1. Mudah-mudahan dapat Kandita atau dapat Sura. Oke, sip. Oke, kita udah wrap up nih semua ininya apa namanya? Semua acaranya. Apa lagi ya? Udah kayaknya sih. Sip, thank you buat teman-teman yang udah join. Thank you juga buat Fandri yang udah ngeluangin waktu di sini buat ngobrol-ngobrol, buat curhat sore ini. Jangan lupa minggu depan kita juga masih ada webinar nih dengan Arif, CEO dari Agate dan juga dari Telkom. Kita bakal nanya yang buat yang tadi masih pengen nanya-nanya soal IGSI bisa juga nanti di sesi minggu depan. Oke, sip. Ditunggu aja. Jangan lupa daftarnya nanti di detailnya ada di sosmednya IGSI, bisa dari Instagram, dari Facebook. Oke, sip. Thank you semua. Terima kasih udah meluangkan waktu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Thank you, Fandri. Thank you semua.